Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Gempar begitu kan ya. Pada akhirnya video Gus Miftah di Pamekasan ditetapkan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sudah jelas-jelas mereka begitu kan ya. Dalam video-video itu memang bagi-bagi uang begitu kan ya. Cerita dari Gus Miftah sendiri mengatakan bahwa itu uang sedekah ya, uang apa namanya punyanya Haji Her katanya begitu kan. Tapi kenapa ada foto dua begitu ya, dua jari, ada kaos Prabowo di belakang mereka begitu kan, sehingga orang menafsirkan wah ini bagi-bagi uang atau apa namanya money politik atau apa begitu kan. Tapi pada akhirnya muncul spekulasi begitu kan. Harus diusut, Bawaslu harus benar-benar tidak takut kepada siapapun di situ begitu kan ya. Kalau Bawaslu daerah ya kabupaten mengikuti instruksi dari Bawaslu RI, wah ini tidak sejalan begitu kan ya, miskomunikasi nantinya begitu. Pada akhirnya gempar ya. Video Gus Miftah di Pamekasan ditetapkan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Jadi kalau sudah ditetapkan seperti itu begitu, bagaimana langkah ke depan begitu? Apakah seorang Gus Miftah kena apa nah sanksi atau apa begitu? Tapi yang jelas ya ini masih dalam dugaan-dugaan besar begitu kan ya, masih dalam dugaan ya. Saya garis bawahi masih dalam ya dugaan. Nyari calon pemimpin aja ya udah salah ya, caranya pasti salah mulu ya. Nah foto napa ya yang dimudain yang bocil dan tuai ya, apa maksudnya begitu kan. Alhamdulillah jangan sampai negeri ini dirusak ya oleh ustadz-ustadz seperti ini. Mohon maaf kalau di Sumatera tidak laku ustadz seperti ini katanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Berkelit atau memang sudah watak katanya begitu. Kemarin ya, di mana nanti endingnya ya aman-aman wir katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen begitu ya. Saya kira begini ya, dalam semua apapun dalam demokrasi kita memberikan kebebasan kepada siapapun begitu kan ya. Tapi dalam kebebasan itu diatur begitu kan. Dalam artian bahwa kalau memang dia benar-benar begitu kan ya sudah mempromosikan dan mengkampanye 02, maka jelas mereka begitu ada dugaan-dugaan seperti itu. Tapi kalau tidak mengatasnamakan 02, misalnya bagi-bagi sedekah, apa dan sebagainya, itu tidak masuk dalam ranah itu begitu dalam undang-undang ya Bawaslu sebenarnya begitu. Undang-undang Bawaslu itu dicap seperti itu karena masuk pada dunia tim ya, misalnya masuk tim pemenangan Prabowo ya, simpatisan atau apa, lalu kemudian bagi-bagi uang, itu biasanya kena dalam dugaan pelanggaran begitu kan. Tapi kalau hanya bagi-bagi uang sedekah, banyak orang ya bahkan KPU ya seolah-olah memperbolehkan kalau hanya sedekah saja begitu kan ya. Terus kemudian bagi-bagi sembako dan sebagainya begitu. Tapi lihat saja nanti bagaimana endingnya, apakah benar-benar ditindak atau tidak begitu. Itu masih pertanyaan begitu kan ya. Zaman now begitu, sekarang banyak ustadz-ustadz seperti itu ya. Kemarin ya nggak diakui sebagai tim ya. Kita lihat kalau di proses hukum apakah akan beda begitu. Ingat ya, penyuap dan disuap itu neraka. Ya, Ar-Razi wal Murtazi finar ya. Orang yang menyogok, orang yang suap dan orang yang disuap itu adalah masuk neraka katanya begitu. Inilah pada kenyataannya saya pribadi begitu kan ya. Saya pribadi menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah di situ begitu kan, kalau Anda ada indikasi kampanye, jelas mereka begitu kan ya menciderai politik kita kalau ada indikasi kampanye. Tapi kalau hanya bagi-bagi saja, tetapi kenapa sih ya saat diajak foto dua jari dia mau begitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting di situ begitu, sehingga orang menganggap bahwa apa yang dilakukan Gus Miftah itu adalah ya menyebarkan money politik dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat money politik itu seharusnya kan ada kampanye besar begitu kan ya. Misal, Bu ya ini harus pilih ya begitu kan ya. Misalnya ini pilih satu ya, ini uangnya. Nah, itu adalah money politik di situ begitu kan ya, karena di situ hanya foto dua jari terus kemudian ada kaos-kaos Prabowo di situ begitu, itu masih menjadi multi tafsir begitu kan ya, banyak sekali pro dan kontra. Tapi pada kenyataannya biar ranah Bawaslu yang kemudian menganalisis ini begitu. Ini gempar video Gus Miftah di Pamekasan ditetapkan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Badan Pengawas Pemilu Pamekasan menetapkan video Gus Miftah di Pamekasan viral sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu.
Hal tersebut berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Pamekasan seiring dengan video viral Gus Miftah yang disinyalir ya kampanyenya kan pasangan Prabowo Gibran di Pamekasan. Bahkan ya dalam kesempatan tersebut tokoh muda bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman juga tampak membagi-bagi uang ya kepada warga di kantor paguyuban pelapor petani di pedagang tembakau se-Madura. Ya, bahkan berdasarkan rapat pleno yang kami lakukan, video viral Gus Miftah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu, kata Bawaslu. Sudah jelas mereka begitu kan? Ada dugaan pelanggaran pemilu katanya begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa begitu kan, apapun siapapun orangnya, kalau bagi-bagi uang itu jangan mengatasnamakan kampanye, jangan mengatasnamakan capres, jangan lalu kemudian bawa atribut sana sini begitu kan. Itu sangat disayangkan sekali. Bawa atribut seperti itu kan sudah jelas ya, pandangan orang itu kan dianggap sebagai kampanye mereka begitu. Bahwa mungkin ya Bawaslu juga berpandangan seperti itu begitu kan. Tapi saya kira bahwa inilah demokrasi kita begitu, ada pro dan ada kontra. Tapi Bawaslu itu jangan lengah. Bawaslu itu lalu kemudian harus benar-benar kalau memang ada indikasi seperti itu ya harus ditindak seadil-adilnya begitu kan ya. Jangan lalu kemudian diam ya. Bawaslu RI boleh memberikan klarifikasi apapun begitu, karena Bawaslu RI dan Bawaslu daerah itu kadang tidak sejalan. Ada miskomunikasi mereka begitu kan. Bagaimana terhadap Gibran di situ begitu kan berbeda begitu kan. Ya mungkin satu-satunya Bawaslu RI dan Bawaslu daerah mungkin akan berbeda lagi, kita tunggu saja begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa ya sebelum koordinator begitu kan Divisi Penanganan Pelanggaran Dana dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi menyampaikan sudah melakukan berbagai langkah termasuk identifikasi terhadap beberapa orang yang tampak dalam video ya sempat menghebohkan jagat maya. Bahkan dari hasil rekomendasi rapat pleno tersebut, pihaknya juga memiliki kemungkinan untuk memasukkan temuan tersebut dengan status registrasi sebagai temuan pokok ya dari salah satu jenis pelanggaran itu begitu. Tapi ya Bawaslu itu jangan lalu kemudian begitu kan ya sedikit ya akhirnya menjadi bukit, akhirnya tidak ditindak mereka. Sedangkan pemilihan kita begitu kan ya, masa tenang untuk berkampanye di situ begitu sudah tinggal beberapa hari lagi di situ begitu kan. Ya kita tunggu saja, karena mungkin 1 bulan ini sudah selesai mereka begitu berkampanye, lalu kemudian pelanggaran tidak ditindak dan sebagainya. Pada akhirnya apa yang terjadi ya? Hanya omong kosong saja mereka begitu. Seharusnya sejak kejadian itu 7 hari itu sudah ditetapkan begitu kalau memang ada pelanggaran. Kalau memang tidak lebih dari 7 itu ya dianggap Bawaslu tidak profesionalitas begitu kan ya. Bisa dijadikan sebagai ya cacat hukum di situ begitu kan. Karena apa? Karena sudah melebihi dari 7 hari. Jadi kalau sampai 7 hari itu ya masih dalam nuansa proses ya kita lihat saja begitu kan. Bahkan ya Gus Miftah beri penjelasan. Pendakwa Gus Miftah Maulana begitu kan ya disapa Gus Miftah akhirnya buka suara terkait video dirinya bagi-bagi uang. Dalam video Gus Miftah dinarasikan sedang melakukan money politik, apalagi diketahui merupakan pendukung pasangan 02 ya. Ini sudah jelas ya komentar-komentar dari netizen. Bahkan dari Gus Miftah sendiri mengakui ya bahwa itu bukan uang saya katanya begitu. Itu uang Haji Her katanya begitu. Bagi-bagi sedekah setiap hari. Ya setiap hari, setiap subuh bagi-bagi uang katanya begitu. Ya kebetulan bagi-bagi uang itu adalah Gus Miftah datang di situ begitu kan ya. Terus kemudian ya Gus Miftah yang kemudian membagikan itu begitu. Tapi ada sempat kata-kata begini ya. Oh nanti viral maneh katanya begitu ya. Ya dalam artian ya nggak tahu apa maksudnya begitu kan. Tapi yang jelas masyarakat bisa memahami ini semua ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.